adalah rekayasa sebenarnya. Nah, tapi teman-teman di mikrobiologi pasti tidak mau dibilang begitu. Oh, enggak, kami pasti bioteknologi, kan begitu. Ya. Nah, dalam definisi yang lebih spesifik nanti bioteknologi modern itu lebih mengedepankan pengetahuan genetik dan molekuler biologi untuk merekayasa satu individu atau satu kelompok individu, ya, sehingga diperoleh individu dengan dengan kondisi yang berbeda, ya, apakah fisiologisnya atau bentuknya atau kemampuannya dan seterusnya dibandingkan individu sebelumnya, ya. Jadi memang batasnya tipis-tipis sekali gitu. Kalau di pertanian, di kehutanan, di peternakan tentu saja adalah rekayasa, ya. Rekayasa kalau Anda mau melakukan bioteknologi tentu merekayasa atau membuat sedemikian rupa misalnya ternaknya atau tanamannya gitu. Itu baru bioteknologinya. Tapi kalau Anda menanam misalnya jagung yang dulunya misalnya di kampung Anda, di kampung saya masih dijalankan, itu jagung lokal, jagung kuno itu dengan jarak tanam 75 sampai 1 meter, ya, 75 cm sampai 1 meter itu jarak antar tanamannya. Kenapa demikian? Karena di bawah jarak itu biasanya tanamannya tidak bisa berbuah. Jaraknya terlalu dekat, ya. Kalau jaraknya terlalu dekat, maka kesempatan memperoleh nutrisi itu menjadi semakin sempit, ya. Kompetisinya semakin besar. Oleh karena itu masyarakat secara tradisional, karena mereka sudah belajar bertahun-tahun, ya, mereka menanam jagung dengan jarak yang sudah spesifik seperti tadi, 1 meter. Ya, kalau toh di awal ditanam lebih rapat, misalnya di jarak 50 cm begitu, nanti ketika tanamannya sudah mencapai kurang lebih 50 cm atau 75 cm dari permukaan tanah, nanti akan dijarangkan. Ya, kalau nggak dijarangkan nggak bisa berbuah soalnya. Ya, kenapa juga dijarangkan? Nah, dijarangkan ini juga memperoleh keuntungan karena batang jagung muda itu sangat berguna sebagai pakan ternak, ya. Jadi menanam jagung tidak berarti harus panen jagung, tapi bisa saja kita panen batang jagung, ya, sebagai hijauan yang diperlukan oleh ternak yang mereka pelihara, ya. Tapi itu jagung tradisional, jagung yang yang saya katakan tradisional itu yang sudah ditanam turun temurun dari zaman dulu dengan produktivitas yang tidak terlalu tinggi, tapi dia umumnya tahan hama dan tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Nah, jagung yang lebih baru, ya, benih-benih yang baru yang diperkenalkan, terutama yang impor, umumnya adalah hibrida, ya, jagung yang sudah dikembangkan sedemikian rupa. Apakah dengan bioteknologi, maksud saya dengan rekayasa genetik di dalamnya, atau hibridisasi biasa, kawin silang, begitu ya, sehingga diperoleh strain-strain jagung yang ditanam dalam jarak kurang dari 50 cm pun tetap bisa berbuah, dan buahnya besar-besar, produktivitasnya tinggi, sehingga petani juga senang, ya. Meskipun tentu saja di dunia ini tidak ada, kalau ada kelebihannya pasti ada kekurangannya, ya. Nah, dengan produktivitas yang sangat tinggi, apa kekurangannya? Sebenarnya bukan kekurangan, tetapi masyarakat yang harus menyesuaikan. Tentu saja dengan produktivitas yang sangat tinggi akan diperlukan nutrisi yang juga sangat besar, ya. Sehingga proses pemupukan, proses pemeliharaan, penyiangan dan lain-lain juga menjadi sangat intensif. Nah, perubahan pola tanam itu adalah rekayasa, ya. Jadi rekayasa yang dilakukan manusia. Nah, tadi Bapak menyebut genetik juga rekayasa. Iya, genetik itu juga rekayasa, tetapi bisa dimasukkan dalam ranah bioteknologi, ya. Nah, makanya kemarin bioteknologi ini bisa saya bedah atau bisa saya kelompokkan menjadi bioteknologi tumbuhan, bioteknologi hewan, dan bioteknologi yang berbasis mikroba, ya. Jadi per definisi kurang lebih begitu. Nah, di level mikroba sekali lagi batas antara rekayasa dengan bioteknologi mungkin sangat tipis,
atau sangat sulit. Ya. Kalau Anda melakukan cloning gen pada mikroba gitu di lab genetika, itu adalah masuk bioteknologi. Tetapi kalau Anda hanya memanfaatkan yeast yang Anda isolasi dari alam, ya, misalnya Anda ingin bikin peyem yang bagus untuk daerah tertentu begitu, ya, maka Anda bisa mengisolasi dari alam di sekitar tempat di mana Anda ingin memperolehnya itu. Ya. Nah, dengan seleksi dan ini Anda bisa saja memperoleh, dan juga rekayasa media, mungkin Anda bisa memperoleh bibit yeast yang bagus untuk wilayah itu. Ya, meskipun secara umum di seluruh dunia yeast ternyata adalah sama, ya, dari spesies yang kurang lebih sama. Ya, tapi varian-varian lokal mungkin saja memberikan kelebihan atau kekurangan dari banyak sisi, tergantung bahan yang difermentasi biasanya. Saya kira begitu, Nurul. Ya, silahkan yang lain. Baik, Pak, makasih. Ya, jadi kalau masih bingung juga silahkan cari definisi-definisi di pustaka-pustaka terkait, saya kira, ya, supaya clear cut. Ayo silahkan yang lain. Imaduddin atau siapa nih? Alia Fitri. Hasna. Tidak ada lagi pertanyaan? Aduh, miskin sekali pertanyaannya. Ya, saya tunggu satu pertanyaan lagi. Minggu kemarin terkait dengan hidroponik, karena ada pertanyaan tentang hidroponik, kebetulan saya atau di masjid di lingkungan kompleks saya sedang mengembangkan hidroponik. Jadi bagi mahasiswa, mereka memberi kesempatan bagi mahasiswa yang mau terlibat di dalam pelaksanaan pengembangan hidroponik, dipersilakan datang, baik sebagai orang yang mau melihat-lihat atau belajar sekejap, ataupun mereka yang mau terlibat di dalam proses penanaman. Periode pertama penanaman sudah berumur 12 hari, saya kira, ya, sekitar 12 hari, dan sudah mulai hijau. Janjinya sih 25-30 hari sudah panen kangkungnya. Ya, jadi nanti pas panen dan penanaman ulang mungkin diperlukan tenaga volunteer untuk membantu proses penanaman kalau ada yang berminat. Nanti silahkan dikomunikasikan di WA. Baik, saya akan coba buka materi berikutnya, moga-moga masih menarik perhatian. Tetap terbuka, saya persilakan kalau ada pertanyaan, ya. Sambil menunggu PPT-nya siap.
Tanya. Ya, silakan. Saya masih mau bertanya Pak tentang yang hidroponik itu. Mirip-mirip yang kebun di gurun. Sebenarnya kebun di hidroponik itu. Bentar, suaramu putus-putus, maaf. Ini hujan. Kalau misalnya kayak hidroponik dan kebun di gurun itu kan sama-sama tanaman yang tumbuh tanpa tanah gitu Pak. Dia bisa tumbuh karena nutrisinya cukup. Tapi apakah struktur dari media tanamnya itu kuat? Gimana kok pada akhirnya media tanam tersebut bisa menopang strukturnya tanaman yang besar gitu Pak? Iya, sebentar saya kehilangan nggak bisa melihat akses. Siapa yang bertanya? Anissa Pak. Anissa, oke. Ya, kamu sudah ambil mata kuliah evolusi dah kemarin? Anissa. Apa jurusan mata kuliahnya? Di jurusan saya tidak ada mata kuliahnya Pak. Oh, kamu dari Rekayasa Pertanian? Saya dari Rekayasa Hayati, Pak. Rekayasa Hayati, oke. Sorry, saya kira anak biologi. Baik ya, jadi secara biologi, tanaman, jadi begini, secara evolusif, makhluk hidup itu berasal dari perairan. Ya, jadi tanaman itu dulu sebelum migrasi ke daratan, dia tumbuh di perairan. Ya. Nah, kalau di perairan, dia tidak memerlukan akar, dan tidak memerlukan batang, tidak memerlukan daun. Oleh karena itu tanaman yang berada di dalam air itu bisa menyerap nutrisi dari atau menggunakan seluruh bagian tubuhnya. Ya, nah pada bagian, ini teman-teman biologi udah paham nih, pada bagian migrasi ke daratan, maka tanaman kemudian memerlukan struktur-struktur pendukung, ya, dan ada struktur pendukung utama yang harus tetap berhubungan dengan air yang disebut akar. Ya. Nah, apakah batangnya masih bisa menyerap air? Sebagian tanaman masih bisa. Ya. Jadi bahkan ada tanaman yang menggantung di udara, dia epifit, ya, berada di udara dan dia hanya mendapatkan nutrisi dari apa-apa yang ada di udara. Contohnya adalah anggrek. Anggrek itu sebenarnya tidak memerlukan anggrek dan lumut kerak, ya, lumut janggut atau lumut kerak. Anda sering lihat itu tanaman yang dari Amerika Serikat itu, janggut Yesus atau apa itu adalah lumut kerak sebenarnya. Ya, dia simbiosis antara ganggang, antara alga dengan antara lumut dengan jamur. Ya, jadi dia tetap bisa tumbuh meskipun hanya digantung begitu saja. Loh, kok bisa tumbuh kan gitu? Dari mana dia mendapat nutrisi? Dari udara. Apakah di udara ada nutrisi? Pertanyaannya kan begitu. Ada sebenarnya. Jadi yang ada sebagian besar adalah uap air. Yang kemudian kalau uap air ini mengembun dan jatuh menjadi air hujan yang Anda alami sehari-hari sebagai air hujan itu. Ya, nah tetapi dalam kondisi tidak mengembun, uap air itu tetap berada di udara sehingga menjaga kelembaban udara di sekitar kita. Kita berada di tropis, apalagi di musim penghujan begini, kelembaban udaranya adalah sekitar 90%. Ya, kalau musim kemarau mungkin turun menjadi sekitar 65%. Jadi tanaman anggrek itu meskipun menggantung, dia tidak menempel pada substrat yang kuat, dia tetap bisa hidup, ya. Begitu, ya, apalagi tanaman yang masih menempel pada air. Ya, jadi akar itu tugasnya adalah yang pertama adalah mencari air untuk diserap, yang kedua adalah sebagai organ untuk menopang tanaman sehingga dia tetap bisa berdiri tegak. Ya, tapi yang berdiri bukan akarnya, yang berdiri itu kita sebut batang. Ya, batang, dan kemudian untuk menangkap cahaya matahari biasanya digunakan daun ataupun hijau daun atau klorofil. Ya, tanaman yang memiliki daun, jadi daun itu apa sebenarnya? Daun itu ada perluasan permukaan dari tubuh tanaman untuk menangkap sinar matahari. Semakin lebar daunnya, maka semakin banyak cahaya matahari yang bisa dia tangkap. Ya, tetapi tidak semua tanaman menyukai memiliki daun yang lebar. Kalau Anda lihat pinus, itu daunnya
kecil-kecil ya seperti jarum. Kenapa? Karena dia berada atau tumbuh di daerah pegunungan yang sinar ultravioletnya sangat tinggi. Sehingga kalau dia daunnya lebar maka akan mudah terbakar. Oleh karena itu pinus lebih beruntung kalau daunnya kecil-kecil gitu ya. Satu itu, yang kedua karena daunnya kecil-kecil ketika terjadi angin kencang di pegunungan terutama dia bisa bertahan karena angin hanya lewat saja. Kalau daunnya lebar-lebar kemungkinan dia harus tumbang karena diterpa angin atau hujan lebat. Ya, jadi struktur tanaman ini menjadi penting. Apakah dia berdaun lebar atau berdaun kecil, kemudian bahwa masih berhubungan dengan air itu selalu ya. Jadi yang menggantung di udara sekalipun tadi anggrek dan epipit dan lumut janggut atau lumut kerak itu pun juga masih mencoba menangkap air meskipun dia menangkap air dari kelembaban udara ya. Apalagi tanaman yang memang aslinya ada di tanah atau air ya. Nah, kenapa di gurun kok masih ada nutrisi? Iya, dari pecahan pasir-pasir yang ada itu maka bisa pecah menjadi molekul-molekul atau nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman. Begitu. Nah, tentu saja sebagian lagi nutrisinya diberikan bersamaan dengan air yang disiramkan ke tanaman yang ada di gurun. Demikian juga yang terjadi pada hidroponik ya, ataupun aeroponik ya, ataupun aquaponik ya. Selama tanamannya masih berhubungan dengan air, dia tidak ada masalah. Ya, tentu saja ada nutrisi di dalam air. Kalau airnya air murni, misalnya di rumah Anda coba taruh tanaman di air destilasi, ya. Jadi Anda bawa botol, kemudian Anda minta air destilasi atau reverse osmosis yang ada di lab genetika begitu, itu nutrisinya sudah minimal, bukan berarti dia bebas dari garam. Masih ada garamnya, tetapi sudah sangat minimal. Maka tanaman Anda mungkin tidak tumbuh dengan baik. Memang kebutuhan airnya tercukupi, tapi kebutuhan nutrisinya, makronutrien maupun mikronutrien itu tidak tercukupi. Biasanya tanamannya menjadi tidak tumbuh dengan baik dan lama-lama kemudian mati. Ya. Meskipun dia dapat air, jadi ketika dia mendapat air dia bisa bertahan, tetap hidup. Tetapi karena nutrisinya tidak cukup, maka proses pembangunan tubuhnya mungkin tidak berjalan dengan baik. Ya, jadi pertumbuhannya yang terhambat. Begitu, Anissa. Ya, jadi Anda bisa menanam tanaman di botol misalnya, selama nutrisinya tercukupi, dia akan tumbuh dengan baik. Ya, tetapi kalau nutrisinya kelebihan bagaimana, Pak? Ya sama seperti Anda taruh tanaman di dalam air garam, apa yang terjadi kira-kira? Ya, akan terjadi hiperosmosis. Kalau terjadi hiperosmosis, apa yang terjadi? Cairan selnya akan keluar ya untuk mengencerkan cairan yang ada di luar dari tubuh tanaman. Akibatnya tanamannya akan mengalami plasmolisa atau pecah sel-selnya. Ya. Akibatnya apa? Ya pasti terjadi kematian. Ya. Itu sebabnya dalam proses pengawetan bahan pangan biasanya digunakan larutan garam atau larutan gula dengan konsentrasi yang cukup tinggi sehingga bakteri, pengurai dan enzim-enzim yang berfungsi sebagai pengurai itu tidak berfungsi sehingga terjadi pengawetan ya. Jadi dengan cara diasinkan atau dibikin manisan. Jadi kalau Anda pergi ke Cirebon, yang banyak di sana adalah penggaraman atau pengasinan ya, ikan asin dan kawan-kawan. Tapi kalau Anda pergi ke Cianjur dan sekitarnya, di sana di Bogor ada asinan, tetapi yang dipakai bukan garam, yang dipakai sebenarnya adalah cuka. Ya, namanya asinan, tapi tidak betul-betul asin. Ya, beda dengan ikan asin misalnya. Ikan asin itu adalah proses pengasinan atau pengawetan makanan dengan menggunakan konsentrasi garam yang lebih tinggi. Ya, kemudian Anda juga bisa beli manisan ya, jadi buah-buahan yang diawetkan di dalam cairan gula dengan konsentrasi yang lebih tinggi dan mungkin ditambahin bumbu-bumbu ya, pedas dan lain-lain sehingga
enak dikonsumsi meskipun buah itu sudah direndam di dalam larutan itu relatif lama. Ya, itu adalah teknologi pengolahan nanti saya kira relevan dengan bidang rekayasa hayati. Ya. Begitu Anissa. Masih ada pertanyaan? Saya tanya tadi pertanyaannya agak kalau makanan diawetkan kan berarti bakterinya dan enzim pengolahnya tadi bisa mati ya Pak. Terus kenapa tetap ada yang namanya tanggal kadaluarsa Pak? Tuh. Tanggal kadaluarsa adalah kesepakatan di antara kita user sebenarnya, ya, di antara user sebenarnya bukan berarti kalau sudah melewati tanggal kadaluarsa nggak bisa dikonsumsi kan, bisa jadi masih bagus, tetapi sudah tidak dijamin bahwa itu masih aman, ya. Si produsernya nggak menjamin lagi bahwa makanan yang sudah melewati tanggal kadaluarsa itu di luar tanggung jawab dia lagi, dia tidak bertanggung jawab lagi bahwa itu masih bisa dikonsumsi. Tapi bukan berarti dia betul-betul rusak, enggak. Ya, oleh karena itu makanan tradisional hampir tidak ada tanggal kadaluarsanya gitu. Tanggal kadaluarsa itu berlaku di industri modern sebenarnya. Kalau Anda beli manisan di Cianjur, enggak ada orang bilang ini akan masih bagus sampai tanggal 30 Januari 2021, enggak ya. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, makin lama makin enak biasanya, ya. Termasuk juga kalau di ikan asin, ya, ikan asin juga di pasar tradisional enggak ada ikan asin dikasih tanggal kadaluarsa. Sampai ekspor juga tidak ada ikan asin yang dikasih tanggal kadaluarsa, ya. Jadi itu sangat awet, ya. Itu pengawetan cara dengan memanfaatkan osmolarity, karena nanti ada pengawetan dengan cara pendinginan, ya, misalnya Anda simpan di dalam freezer, kemudian ada juga dengan pemanasan, ya, ada pemanasan kan, dijemur kan, biasanya dijemur itu kemudian dikombinasi dengan garam, ya, tapi sebenarnya tanpa garam pun Anda bisa menjemur. Jadi ikan asin itu produk dari daerah yang produksi garamnya banyak sekali dan murah. Kalau kita di pedalaman mengawetkan ikan ya nggak ada garam, garamnya bukan garam mahal, garam juga murah sebenarnya, tetapi proses penggaramannya relatif lama dan kita biasanya nggak telaten dengan teknologi penggaraman itu. Oleh karena itu ikannya dipotong, dibelah, kemudian dijemur begitu saja. Hasilnya adalah ikan kering yang tawar, yang tidak asin. Kalau Anda mendapatkan ikannya ikan air tawar, ya. Ikan dari laut kalau tidak digarami juga nggak asin sebenarnya, ya. Memang relatif lebih asin dibandingkan ikan air tawar, tetapi tidak seasin ikan asin, karena ikan asin itu memang digarami, direndam di dalam air garam. Apalagi jambal roti, nanti ada di sini jambal roti itu direndam di dalam air garam selama 3 hari, ya, seperti fermentasi. Itu 3 hari baru diangkat dari sana, dijemur, kemudian kalau dirasa asinnya belum cukup dia akan direndam lagi, ya. Jadi kembali lagi, tanggal kadaluarsa adalah tanggal yang dijanjikan oleh produsen sebagai tanggal terakhir makanan atau bahan itu bisa digunakan, ya. Tetapi bukan berarti kalau sudah tanggal kadaluarsanya lewat itu makanan atau minuman yang ada di dalam kemasan itu sudah rusak, tidak, ya. Hanya dia tidak bertanggung jawab lagi kalau misalnya terjadi sesuatu begitu, ya. Nah, memang untuk rusak itu tidak harus menunggu tanggal kadaluarsa sebenarnya, ya. Jadi kalau kemasannya bocor, jadi misalnya kalau dulu kita diajarinya karena dulu pengemasan yang paling banyak adalah dengan pengalengan, dengan kemasan kaleng, ya. Kalau kalengnya sudah gembung, itu kemungkinan sudah terjadi kerusakan. Kerusakannya apa sebenarnya? Jadi sterilisasi di dalam pada makanan atau minuman yang dikalengkan itu sudah tidak sempurna, sehingga bakteri atau jamur di dalamnya tumbuh, memanfaatkan gula yang ada, dia tumbuh dan menghasilkan gas. Gas itu yang menyebabkan
kalengnya menjadi gembung gitu. Ya, jadi itu indikator saja sebenarnya. Apakah betul di dalamnya bakteri tumbuh harus diuji sebenarnya. Ya, tapi biasanya kalau sudah gembung, untuk menghindari Anda keracunan dan lain-lain, lebih baik tidak dikonsumsi. Meskipun belum masuk tanggal kedaluarsa sekali lagi. Ya, jadi tanggal kedaluarsanya masih setahun lagi nih. Iya, tapi kalau kalengnya sudah gembung, ya bisa saja dia bakterinya tumbuh dari atau mikrobanya tumbuh dari bahan makanan itu sendiri atau dari kalengnya yang karatan. Ya, karatan itu apa sih? Karatan itu sebenarnya oksidasi besi. Jadi besi yang digunakan di dalam kaleng, di dalam pembuatan kaleng itu zat besi yang digunakan mengalami oksidasi sehingga menjadi karat. Ya, oksidasi itu dilakukan oleh bakteri penghasil oksida. Nah, akibatnya tentu saja sama saja tadi dihasilkan gas dan menyebabkan kalengnya jadi gembung. Ya, jadi gitu. Ya, jadi sekali lagi tanggal kedaluarsa adalah tanggal perjanjian atau yang dijanjikan oleh produsen di dalam menghasilkan bahan pangan ataupun minuman dalam kemasan biasanya. Ya. Kalau pakaian kan enggak ada toh. Pakaian ada tanggal kedaluarsa enggak? Enggak ada rasanya ya. Ketika mengganti ban mobil, saya tanya kepada si ini karena ban cadangan yang saya punya itu selama 5 tahun belum pernah dipakai. Jadi masih utuh, masih baru. Gitu ya. Masalahnya adalah apakah karetnya masih sebagus 5 tahun yang lalu atau sudah getas. Itu saya tanya kepada penjualnya. Ini ada kedaluarsanya enggak ban cadangan ini? Nggak ada Pak, gitu. Nggak ada ban kedaluarsa itu nggak ada. Masalahnya Bapak yang harus introspeksi diri. Kalau ban cadangan ini sudah di umur 5 tahun baru dipakai, kemungkinan karetnya sudah getas. Ya, jadi getasnya bukan karena tanggal kedaluarsa, tapi karena dia terekspos oleh cuaca selama 5 tahun ditempelkan di mobil tapi tidak dipakai. Karena apa? Karena ban yang kita pakai itu sudah aus 5 tahun itu. Tapi ban cadangan karena dia nggak dipakai, dia hanya ditaruh saja di bodi mobil, ya menjadi tua dengan sendirinya gitu. Akhirnya nggak berani memakai saya. Kenapa? Karena takut karetnya sudah getas sehingga mudah sekali mengalami retak ataupun pecah. Dan kalau pecah bukan siapa-siapa yang celaka adalah pengendaranya sendiri. Jadi waktu itu saya pakai juga akhirnya, tapi setahun kemudian saya lepas, saya ganti. Ya. Kenapa? Karena mengurangi resiko saja sebenarnya. Begitu. Ya. Begitu, Anissa. Baik, terima kasih. Ya, oke. Saya kira saya akan presentasikan dulu. Apakah sudah kelihatan ini? Sebentar. Sudah ya? Sudah. Sebentar, ini kok muncul. Bentar. Yang mana yang harus duluan, karena ada 2 slide. Ya, jadi di kuliah kedua ini saya sebenarnya ingin menunjukkan kepada para mahasiswa begitu banyak potensi bahan pangan ya, yang ada di negeri kita yang memerlukan sentuhan bioteknologi, baik bioteknologi dalam bentuk rekayasa genetiknya maupun dalam rekayasa lingkungannya ya, maupun pemahaman terhadap budidaya. Ya, budidaya ini nanti diklaim oleh teman-teman, saya kira yang pertama tadi mana dulu ya. Mana caranya? Oke, saya kira yang ini dulu, tapi gimana nih menutup yang?
14 deh. Ya, Dek. Baik, saya kira yang ini dulu enggak apa-apa lah. Ya, jadi komoditas perarian, perairan di Indonesia ini sebenarnya sangat kaya dan menurut saya masih belum banyak digali ya, terutama oleh kita-kita yang berada di teknologi biologi ya, bioteknologi maupun biologi maupun rekayasa pertanian, rekayasa hayati ya. Komoditasnya antara lain ada udang, ikan, dan katak. Ini saya batasi supaya tidak terlalu lebar. Kenapa? Ya, karena udang ini bisa digunakan sebagai bahan konsumsi, tentu saja permintaannya sangat besar dan selalu tidak terpenuhi, ya, dan juga relatif mahal. Kemudian juga ada udang untuk kesenangan, untuk pet ya. Kemudian ikan juga ada yang untuk konsumsi, tentu saja sebagian besar adalah ikan konsumsi dan sebagian kecil lagi atau mungkin juga besar potensinya, saya tidak tahu persis, sebagai ikan hias. Ya, nah katak sejauh ini memiliki potensi sebagai bahan konsumsi. Ya. Nah tapi tentu saja atau mungkin kalian juga tidak tahu bagaimana membudidayakan katak. Ya. Kalau ikan dan udang mungkin secara tradisional di lingkungan Anda banyak yang melakukannya ya. Orang pelihara ikan taruh di kolam, nanti dalam waktu 5 bulan panen ya, atau dalam waktu 1 tahun kemudian ikannya sudah besar-besar dipanen ya. Meskipun mungkin tidak memenuhi kriteria industri perikanan begitu ya. Artinya hasilnya cukup untuk dikonsumsi sendiri dan mungkin sebagian ada yang dijual tapi tidak mengambil keuntungan dari itu. Ya. Udang konsumsi ini banyak sekali, baik untuk dalam negeri maupun ekspor. Nah, budidayanya biasanya ada di tambak, ya, atau secara liar kita bisa tangkap di sungai, di danau, atau di laut. Nah, penyediaan benih udang itu adalah sebuah masalah, dan di Indonesia saya kira ini merupakan bioteknologi, ya, bioteknologi berbasis pada reproduksi yang harus kalian pelajari kalau tertarik pada urusan udang ini ya. Ada banyak jenis udang. Nah, tentu saja yang jenis ini 1, 2, 3 yang kiri 2 di kiri dan 1 di bawah, kanan bawah, saya kira adalah jenis udang yang dipelihara secara besar-besaran sebagai industri perikanan ya, industri tambak. Ya. Nah, oleh karena itu kalkulasi pemeliharaannya, kalkulasi proses perbesarannya dan seterusnya semuanya adalah di dalam perhitungan yang sangat mapan supaya menghasilkan hasil yang mendapatkan hasil yang optimal. Ya, yang menguntungkan tentu saja ya, dan potensi ekspornya sangat tinggi. Nah, yang satu ini disebutnya sebagai udang galah. Ini adalah udang air tawar, biasa hidup di sungai-sungai di Pulau Jawa. Biasanya yang tersisa ada di muara. Kalau di pedalaman biasanya karena airnya pasang surut terlalu cepat, ya arusnya terlalu besar, mungkin agak sulit diperoleh. Tapi kalau di muara-muara sungai di dekat laut mungkin masih bisa diperoleh ya. Di Sumatera, Kalimantan masih banyak ya. Mungkin juga di Sulawesi ya. Tapi yang saya tahu ini di Indonesia Barat potensinya cukup besar. Di Indonesia Timur mungkin juga ada banyak ya. Bahkan udang jenis yang lain sekalipun. Ya. Nah, lobster saya kira beberapa waktu yang lalu menjadi isu yang sangat gencar, di mana kalau dulu kita ekspornya adalah lobster dalam bentuk seperti ini, ya, yang dibangga-banggakan oleh Ibu Susi, Menteri Kelautan yang periode sebelumnya, tapi oleh Menteri yang berikutnya kemudian diizinkan
ekspor dalam bentuk benih lobster ya, lobster yang baru menetas. Ya, sebenarnya kalau benih itu dibudidayakan di peternakan di penangkaran sebenarnya tidak masalah. Ya, masalahnya adalah mereka menangkap benih lobster itu dari laut yang kemudian dijual begitu saja. Memang harganya cukup menggiurkan ya, secara ekonomi sangat menggiurkan, tetapi yang dikhawatirkan adalah dalam kurun waktu 10 atau 15 tahun yang akan datang kita tidak bisa memperoleh lobster dengan ukuran yang seperti ini lagi karena benihnya habis ditangkap. Ya. Nah, bagi Anda yang sudah menikmati lobster ini, bersyukurlah, yang belum mungkin bercita-citalah ya supaya bisa ikut menikmati. Harganya mungkin sekitar setengah juta rupiah satu ekor. Ya, jadi cukup Anda konsumsi berdua atau bertiga, ya tetap saja kalau kecuali Anda sudah punya penghasilan yang sangat memadai, tentu saja bisa ikut menikmati. Ya, kalau kantong mahasiswa yang program reguler, apalagi yang beasiswa, begitu, apalagi pegawai negeri, ini agak sulit kita jangkau ya. Sekali waktu bisa, tetapi tidak bisa seluruh waktu. Ya. Terlalu mahal ya. Oleh karena itu, lobster itu adalah komoditas yang menurut saya sangat menjanjikan. Meskipun di pantai selatan yang saya tahu ditangkapnya juga tidak semua berukuran ini. Ini kurang lebih 1 kilo atau 2 kilo ya per ekor. Ya, kalau di Pangandaran mungkin Anda bisa mendapatkan yang 100 gram atau 200 gram ya, meskipun juga semakin sulit. Biasanya sekarang yang dijual di sana adalah lobster air tawar. Ya, lobster air tawar adalah yang ini, ya, yang ini, atau yang ini, ya, lobster capit merah. Ya, aslinya dari Papua, sekarang banyak dibudidayakan, banyak orang memelihara. Ya. Nah, tapi juga ada yang ini juga bisa digunakan sebagai udang hias, jadi dipelihara di akuarium. Memang tidak banyak bergerak, tidak seperti ikan ya. Kalau ikan hampir selalu bergerak. Nah, dia menaruh telurnya itu di bagian perut dari lobster betina ya. Ini jumlahnya kelihatannya banyak, tapi sebenarnya tidak terlalu banyak. Rata-rata sekitar 350 sampai mungkin sampai 3.000 atau 4.000 butir. Tentu saja tergantung ukuran dari induknya. Ya, induk yang bisa kita temukan di pasaran yang harganya sekitar Rp10.000 itu biasanya telurnya hanya sekitar 300 butir. Ya. Itu pun kesulitannya adalah kalau induk betina ini mengalami stres atau mengalami gangguan sehingga dia mengalami tekanan, maka telur-telur ini akan dilepaskan. Dan begitu telur ini lepas ke perairan, tidak lagi di dalam gendongan dia, maka tidak bisa tumbuh lagi. Ya, jadi dia akan berhenti. Nah, ada mekanisme yang perlu dipelajari lebih lanjut. Ya, mungkin selama di dalam gendongan induknya, selama di bawah perut induknya ini, mendapatkan suplai oksigen yang sangat bagus, ya, mendapatkan kondisi temperatur yang relatif stabil meskipun dia berdarah dingin. Ya, temperatur tubuhnya mengikuti temperatur lingkungan, tapi tentu saja untuk perkembangan embrionya mungkin memerlukan temperatur yang relatif hangat dan relatif stabil sehingga pertumbuhannya, perkembangan embrio di bagian perut dari induknya ini menjadi optimal ya. Jadi kalau tidak ya itu tadi, begitu stres biasanya akan dilepaskan dan kemudian tidak bisa berkembang lagi. Ya. Nah, ini bisa dikembangkan di kolam maupun di akuarium. Penyediaan benihnya saya kira makin hari makin banyak, makin mudah ya. Meskipun harganya masih relatif stabil kalau tidak salah per ekor dengan ukuran sebesar ibu jari tangan itu kira-kira Rp10.000 ya, karena statusnya adalah lobster hias ya. Kalau untuk digunakan konsumsi tentu saja tidak bisa yang ukuran ibu jari. Anda harus membuat yang ukuran 100 atau 200 gram atau bahkan kalau mungkin yang mencapai 500 gram sehingga konsumennya senang. Pasti harganya juga mahal ya. Jadi itu potensinya ya. Jadi kemudian krustasea yang lain ada kepiting, ada rajungan ya. Kepiting ini adalah kepiting bako, biasanya ditemukan di pantai atau kepiting payo karena dia berada di daerah pasang surut di mana airnya adalah campuran antara air garam dengan air laut, maksud saya dengan air tawar ya.
Jadi ini beratnya hampir 1,5 kilogram saya kira, 1,5 kilogram, jadi cukup besar dan puas kalau mengkonsumsi ini. Meskipun mungkin di pasar kita hanya bisa mendapatkan yang 200 gram mungkin kalau di Pulau Jawa. Kalau di luar Pulau Jawa mungkin masih ada yang ukuran 2 kilogram. Ya. Nah, rajungan ini relatif hidupnya di tengah laut. Ya, bedanya kalau kepiting lebih gemuk. Ya, lebih gemuk, kalau rajungan lebih langsing, baik capitnya maupun bentuk tubuhnya. Ya, kalau kepiting biasanya warnanya hitam atau hijau gelap, ya. Kalau rajungan ada warna kebiru-biruan. Ya, tapi kalau sudah masuk ke air panas dia akan sama menjadi kemerahan seperti tuan crab, ya. Dan ini sudah siap dikonsumsi saya kira. Nah, proses budidayanya hingga saat ini masih abu-abu, artinya ada beberapa teman yang sudah mencoba mengembangkan budidaya kepiting maupun rajungan ini, tetapi rajungan saya kira belum karena dia hidup di tengah laut, lebih sulit dicari bibitnya maupun pemeliharaannya. Tapi kepiting bisa saja dipelihara di pantai, di daerah Payo, ya, dengan mengisolasi satu kepiting pada satu ruangan, begitu menggunakan katakanlah menggunakan toples atau menggunakan wadah yang cukup cukup untuk dia tempati begitu. Hanya kesulitannya pakan yang dia konsumsi, ya. Jadi pemberian pakannya itu intensif sekali. Jadi sehari harus makan 3 kali dan jumlah pakan yang diberikan itu relatif besar untuk menambah berat badan yang relatif tidak banyak. Ya, jadi sejauh ini yang saya tahu budidaya kepiting itu baru pembesaran, jadi penyediaan bibitnya belum ada karena biasanya mereka kawin secara natural. Ya, nah pembesarannya, Anda harus tahu bahwa kepiting maupun rajungan ini memiliki kulit yang keras, yang kalau akan bertambah besar dia harus molting, ya, harus melepaskan diri dari kulit yang keras. Ya, nah proses molting itu biasanya yang dimanfaatkan. Jadi kalau orang memelihara kepiting dan rajungan, kemudian kepiting terutama, kemudian kepitingnya sedang molting, sedang ganti kulit, ya, kulit kerasnya sudah lepas tapi kulit barunya belum keras, nanti dipanen dan kemudian langsung masuk ke restoran atau rumah makan di hotel, ya, restoran hotel maupun restoran seafood begitu, yang disajikan sebagai kepiting soka. Ya, kepiting soka. Jadi teknologinya tidak terlalu rumit, ya. Hanya dipelihara saja, dikasih makan, ketika dia akan bertambah, akan tumbuh, ya, dia ganti kulit dan ketika itu dia dipanen, ya. Jadi kepiting soka adalah kepiting yang sedang molting sebenarnya, sedang ganti kulit, ya. Jadi kurang lebih mungkin seperti ini ininya. Tapi biasanya untuk mengatasi kuantitas dan mengatasi beratnya, si pemilik restoran juga nggak kalah pinter. Yang beberapa yang saya temukan, saya sendiri tidak pernah belanja kepiting atau seafood secara spesifik, tapi pernah makan misalnya di hotel begitu, kadang-kadang nemu kepiting soka ini, caranya adalah dibungkus dengan tepung sehingga ukurannya menjadi lebih besar, ya, ukurannya menjadi lebih besar, rasa kepitingnya masih ada lah, itulah cara Indonesia, ya. Jadi ada tepungnya, maaf. Ya, jadi penyediaan bibitnya masih terjadi secara alami, seleksi belum ada. Orang biasanya hanya memanen dari alam, baik dari daerah pasang surut maupun di bawah pohon bako ataupun yang tertangkap oleh jaring nelayan di tengah laut sebagai rajungan. Ya, jadi rajungan cita rasanya kurang lebih sama. Ya, cara mengolahnya kurang lebih juga sama. Ya, tapi saya hanya ingin cerita tentang budidaya ini. Sampai saat ini belum ada cerita sukses menurut saya. Cerita suksesnya hanya sampai kepiting soka. Ya, itu pun saya yakin antara permintaan dengan ketersediaan barangnya pasti sangat besar permintaannya, karena ya orang punya uang maunya makan yang enak saja, yang mudah saja. Kalau Anda makan kepiting yang cangkangnya keras itu udah makannya sulit, capek dan mungkin cita rasa masaknya juga tidak tepat aman. Kalau soka itu sangat mudah karena digoreng saja sudah enak, rasanya sudah seperti udang
udang yang juga lagi molting ya, lagi karapasnya lagi atau kulitnya lagi lunak begitu. Ya, nah, ikan konsumsi banyak sekali jenisnya ya. Ada ikan mas, ikan nila, mujair, ikan lele, ikan gurami, ikan gabus, bahkan belut ya, Monopterus albus ya, belut ini juga menjadi konsumsi. Saya kira masih banyak lagi ikan nilem, kemudian tambakan, ya, banyak sekali ikan air tawar. Nanti kalau Anda sempat pergi ke Thailand atau ke Vietnam itu lebih banyak lagi karena di sana adalah muara sungai Mekong ya, tempat muara sungai Mekong yang memiliki keanekaragaman ikan jauh lebih tinggi dibandingkan ikan-ikan yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatera ya. Dari sisi timur di Sulawesi dan Maluku mungkin Anda akan menemukan sidat ya. Sidat kalau di Pulau Jawa namanya, kalau di sana namanya moera. Moera itu sejenis sidat ya, seperti belut bentuknya, tapi dia masih mendekati ikan. Jadi masih ada siripnya, masih ada sirip punggung maupun sirip dadanya begitu ya, seperti ikan gabus, tapi dia panjang seperti belut. Ya, ukurannya bisa sangat besar ya, bisa sebesar lengan orang dewasa begitu. Ya, dan itu merupakan bahan ekspor. Ini kalau dilihat ini di Jepang ya, saya kira bagaimana mereka menjajakan atau menyajikan produk laut itu menjadi sangat menarik ya. Kalau kita begini saja, ini dikeringkan atau ini ya. Jadi teknologi pengolahannya juga nanti perlu menjadi perhatian kalian. Tentu saja itu hanyalah rekayasa ya, bukan bioteknologi. Nah, ikan laut ada kakap, ada trevally atau ikan kue, ada tuna, ada sardin, ikan hiu, dan masih banyak lagi, ada kerapu, ada Napoleon dan lain-lain yang selama ini orang hanya menangkap saja kalau dari laut ya, kecuali kerapu mungkin. Kerapu sudah mulai dibudidayakan, tapi sebenarnya bukan budidaya, tapi perbesaran. Ya, jadi kerapu, bibit kerapu atau anak kerapu ukuran kecil ditangkap dari laut, kemudian dipelihara di keramba begitu, di jaring apung, kemudian dalam kurun waktu tertentu ketika ada permintaan yang bagus, ya, harga permintaan yang bagus, maka dipanen. Ya, tentu saja dipanen sesuai dengan ukuran dari permintaan itu, karena rumah makan itu hanya menerima ikan dengan ukuran tertentu biasanya. Kalau ukurannya terlalu besar, dia rugi karena konsumennya bayarnya kan sama. Tapi kalau ikannya terlalu kecil, dia beruntung sebenarnya, tapi konsumennya mungkin tidak puas, ya, sehingga rumah makannya ditinggalkan. Jadi Anda harus paham bagaimana mengelola ini, ikan-ikan ini, sehingga kalau punya rumah makan nanti Anda tidak ditinggal konsumen gara-gara Anda menyajikan ikan dengan kualitas yang sangat bervariasi. Sama sebenarnya seperti pecel lele di pinggir jalan itu, kalau Anda makan pecel lele, ikannya kurang lebih ukurannya sama, ya. Meskipun tidak terlalu besar, karena dia memang pilih yang ikan tidak terlalu besar supaya ketika digoreng masih sangat juicy dan gurih. Ya, kalau ikannya terlalu besar mungkin sangat sulit untuk dihabiskan, sangat sulit untuk menjual, dan cita rasanya mungkin berkurang karena kandungan lemaknya mungkin semakin banyak. Ya, meskipun kandungan lemak yang makin banyak harusnya makin gurih ya. Tapi mungkin rasa proteinnya mungkin tidak terlalu kuat ya. Jadi dan pecel lele biasanya ikannya adalah satu ekor utuh, sehingga kalau dikasih ukuran yang terlalu besar mungkin tidak bisa dihabiskan oleh konsumen. Ya, jadi ada takaran-takaran yang mungkin kita tidak bisa nyatakan dengan baik secara ilmiah karena memang tidak ilmiah begitu ya. Tapi di tingkat konsumsi itu dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana. Ya, ini adalah sidat atau moira. Ya, ini ukurannya besar, ini ukurannya kurang lebih bisa ukuran segini di Sulawesi biasanya, atau ini. Ya. Nah, di Jepang
biasanya dijual sebagai unagi, ya, sebagai sidat bakar ini, ya, jadi dibelah kemudian dibakar, ya, lezat sekali, tapi juga tidak kenyang karena ukurannya tidak terlalu besar. Dari Indonesia mereka mengimpor sidat ukuran yang masih sentimeter ini dan masih bening, ya, ya. Ini dikemas kemudian diekspor ke Jepang. Nah, di Jepang disajikannya dibakar kemudian disajikan di dalam wadah yang cantik, di bawahnya adalah nasi. Jadi ya nasi dengan belut bakar, dengan moira bakar atau dengan sidat bakar, ya, sudah enak itu, ya. Tetapi kita tidak punya tradisi itu, kita lebih mengekspor, ya. Kalau toh dikonsumsi secara lokal, kalau Anda pergi ke Sulawesi ataupun ke Indonesia Timur yang lain, ya, kalau di Indonesia bagian barat bukan tidak ada, di Pulau Jawa ada, di Banyuwangi itu ekspor ke Jepang, di Cianjur itu juga ekspor ke Jepang, jadi tidak atau jarang sekali dikonsumsi secara lokal, ya. Terlalu sayang, ya, kelihatannya terlalu sayang untuk dikonsumsi. Ini adalah keramba jaring apung juga yang karena dia air tawar, sebenarnya hidup di air tawar, meskipun dia bisa migrasi ke laut, ya, bisa migrasi ke laut. Nanti ketika ukuran tertentu dia balik ke air tawar untuk memijah, ya, untuk bereproduksi. Nah, oleh karena itu bibitnya bisa ditangkap di air tawar, ya. Dia bisa dipelihara di air tawar, dibesarkan, ya, sampai ukuran tertentu supaya bisa memenuhi kriteria ekspor. Sidat atau moira. Nah, ikan hias saya kira jenisnya juga sangat banyak. Ini sudah agak lama selahitnya, jadi arwana, kemudian diskus, ini apa nih yang dari Malaysia ini, ya, ini di Indonesia juga banyak, ya. Kemudian yang lain-lain saya kira cupang mungkin sekarang sudah nggak terlalu populer lagi, tetapi semuanya adalah ikan hias, ya. Ikan hias jenisnya sangat banyak, ukurannya juga bervariasi. Anda bisa memelihara ikan dengan ukuran lebih dari 50 cm untuk arwana mungkin, ya. Arwana super red itu harganya sangat mahal, ya, begitu, ya. Kemudian ikan mas koki mungkin jenisnya juga sangat banyak, saya kira gupi juga demikian banyak, dan masing-masing memiliki nilai nilai estetik yang berbeda-beda. Nah, cupang biasanya digunakan sebagai ikan aduan, ya, yang jantan yang pesolek, yang jantan yang memiliki rumbai-rumbai yang bagus, betinanya nggak ada yang jual biasanya karena memang si petani peternaknya nggak mau jual betina, nanti semua orang bisa menternakkan ikan cupang sendiri nanti. Jadi cupang biasanya hanya yang jantan yang dijual, ya. Nah, tapi saya tidak tahu bagaimana peternaknya bisa memperoleh ikan betina dan bisa menternakkan, ya. Kalau diskus biasanya ada jantan, ada betina, ya. Yang lainnya biasanya bisa diternakkan, termasuk arwana, ya, arwana. Tetapi biasanya pembudidayaannya dilakukan di kolam, bukan di akuarium. Akuarium terlalu sempit untuk proses reproduksi, saya kira. Ya, nanti ikan betinanya akan bertelur, kemudian dibuahi oleh ikan jantan, dan telurnya akan disimpan di dalam mulut ikan jantannya, ya, sampai menetas, sampai anak ikannya tumbuh atau berkembang, dan kemudian yolknya atau kuning telurnya hampir habis, baru kemudian dikeluarkan oleh dia. Nah, kalau di alam tentu saja akan dipelihara oleh induknya di dalam mulut sampai mereka betul-betul siap untuk dilepaskan. Kalau di kolam atau di akuarium biasanya sudah dilepaskan ketika atau dipaksa dilepaskan oleh peternaknya supaya induknya bisa dipersiapkan untuk pemijahan berikutnya. Begitu. Kalau induknya mengeram atau memelihara anaknya terlalu lama, ya rugi waktu nanti, ya. Jadi budidayanya begitu, biasanya disuntik dengan hormon supaya telurnya cepat matang kembali dan kemudian bisa bertelur kembali dalam waktu kurang lebih 3 sampai 4 bulan kurang lebih, ya. Nah, jumlah telurnya tidak banyak, satu ekor betina arwana biasanya hanya menghasilkan sekitar 30 sampai 50 butir telur, ya. Yang berbeda dengan ikan-ikan yang lain. Jadi nanti kita lihat
di dalam budidaya. Nah, kata konsumsi, ya, kata konsumsi kita lihat ini kita ambil ketika kita kuliah lapangan ke Balai Benih Air Tawar di Sukabumi, ya. Sukabumi. Ada gitu kata yang bisa dikonsumsi, ada ya. Jadi ini adalah kata-kata yang mereka pelihara dalam masa pertumbuhan. Ini juga masa pertumbuhan. Ini yang ngapung warna putih ini adalah makanan yang diberikan kepada mereka karena mereka sudah bisa menangkap makanan sendiri. Ya. Nah ini ukurannya, ukuran konsumsinya kurang lebih sekian ya. Tentu bagi Anda yang tidak mengkonsumsi kata tidak perlu juga mengkonsumsi. Ya. Ini adalah bidang biologi yang atau hayati yang perlu penanganan, saya kira perlu terlibatan kita orang-orang biologi, orang-orang hayati untuk pengembangannya. Ya. Nah ini adalah proses pemijahan, jadi ini sedang mengawinkan. Yang kecil ini adalah yang jantan, yang betina adalah yang gede ini. Ya, mereka ditaruh di dalam satu bak dengan air kurang lebih hanya airnya tidak perlu tinggi, dari kira-kira hanya 10 cm, 10 atau 15 cm supaya dengan temperatur yang diperbaiki, temperaturnya agak dihangatkan supaya mereka mau memijah. Ya, ini adalah ukuran kata yang sudah siap dipijahkan. Ya, ini yang dalam pemeliharaan dan ini tongkat ini sebenarnya di ujungnya ada pakan. Ya. Jadi memelihara kata ini berbeda dengan melihara ikan di mana pakan bisa ditabur saja ke air dan ikan akan memakan makanan yang masih ada di dalam air. Nah, kata itu tidak, kata itu memakan makanan yang ada di udara. Ya, jadi secara natural dia menangkap serangga yang terbang di udara untuk disantap sebagai makanan. Ya, ketika dia dipelihara di dalam kolam pemeliharaan seperti ini, maka harus ada petugas yang ditugasi untuk memberi makan kalau tidak salah sehari 3 kali atau 2 kali, pagi dan sore, ya. Ya, dengan cara dialungkan ke muka mereka. Kalau mereka masih lapar akan disambar makanan ini, ya, lidahnya akan dikeluarkan untuk menyambar makanan dan kemudian ditelan. Ya. Kalau sudah kenyang, dia tidak akan melakukan itu lagi meskipun makanannya sangat menarik. Pakannya biasanya digunakan adalah pelet yang dicampur dengan protein ekstra tinggi dari ikan ataupun dari keong emas. Ya. Dari keong itu direbus, dicacah, kemudian dicampurkan, dipeletkan lagi, pelet basah ini, peletnya masih pelet basah, langsung dialungkan ke pada kata. Kalau tadi yang di ukuran yang lain tadi peletnya pelet kering yang mengambang di air sehingga mereka bisa menangkap itu. Ya. Kalau tidak dia nggak bisa ini. Oleh karena itu kalau kata ini keluar dari atau lolos dari kandang, kemungkinan dia tidak bisa survive karena tidak bisa mencari makan. Ya. Katanya ukurannya cukup besar, moga-moga ada. Ya ini kira-kira ya. Ukurannya ini. Ya. Ini adalah para mahasiswa yang pada waktu itu ikut kurang lebih 500 gram per ekor. Ya. Harganya waktu kami visit ke sana kurang lebih Rp10.000 per ekor. Ya. Nah, suplainya kemana? Ke restoran-restoran yang menyediakan suike, saya kira. Ya. Tentu saja tidak semua orang mengakses itu. Nah, hasil dari pemijahan adalah telur, ya. Ini sudah ada telurnya, jadi telurnya sudah. Kalau katanya sudah bertelur, maka katanya diambil, dipisahkan dari telurnya supaya telurnya tidak dimakan kembali oleh kata. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi hewan yang sedang memijah, ya, ikan maupun kata yang sedang memijah itu mengalami pelepasan energi yang sangat besar sehingga sangat lapar dan perlu makan. Biasanya kalau tidak ada makanan, telurnya pun dikonsumsi kembali. Ya, telurnya yang dipelihara kemudian akan mulai menetas. Ini sudah menjadi berudu, ya, berudu yang masih kecil, yang sudah agak besar maupun yang berudunya cukup besar, ukurannya segede jempol jari kaki sebelum dia mengalami
metamorfosis. Ya. Ini katanya kata lembu sebutnya, meskipun impor dari Kanada. Ya, kata lembu yang ada di Indonesia itu ada di Sumatera Barat dan ada di Sulawesi Tenggara. Masalahnya di dua daerah itu semakin sulit diperoleh kata lembu. Ya. Jadi spesiesnya pasti berbeda, tetapi ukurannya kurang lebih sama. Ya. Kalau Anda sempat berkunjung ke Museum Biologi di Jatinangor, mungkin masih ada koleksi kata lembu yang berasal dari Sumatera Barat. Ya. Ukurannya kurang lebih juga 1,5 sampai 1 kilogram. Ya, ada di dalam botol, ya, besar begitu. Kalau yang dari Sulawesi Tenggara, ada teman yang memberi kabar bahwa di sana ada kata lembu, hanya mereka belum berhasil menemukan katanya karena memang hidup liar sehingga sulit untuk ditangkap, berudunya pun sulit untuk diperoleh. Ya. Tetapi dari suaranya, karena suaranya besar seperti suara lembu, makanya disebut kata lembu. Ya, tetapi spesimennya sendiri sampai sekarang kami belum pernah melihatnya. Ya, nah ini yang sedang metamorfosis, ya kurang lebih sebesar jari, ya mungkin lebih besar dari jari tangan, jari kaki kali ya. Ini sedang metamorfosis, keluar kakinya, ya ini kaki belakangnya sudah kelihatan, ekornya masih panjang. Ini kaki depannya sudah tumbuh, kaki belakangnya sudah tumbuh, ekornya masih ada. Ya, yang ini masih di dalam air. Ya, kaki belakangnya sudah ada, tetapi ekornya juga masih panjang. Mungkin ini, ya lebih dekat ke ini. Ini adalah teman-teman yang ikut kuliah lapangan pada waktu itu. Saya kira sekarang sudah jadi bos mungkin ya. Happy Smile ya. Ini adalah. Nah, di bagian atas dari kolam biasanya tetap dipasang jaring untuk menghindari katanya lepas maupun menghindari predator yang berhasil masuk ke kata melalui udara. Ya. Nah, kalau lihat ini adalah kandang-kandang pembesaran, ya, dikasih atap, ya, ini dikasih atap supaya cuaca di dalam kandang tidak terlalu panas ya, jadi tetap ada tempat berteduh selain air ya. Oke, jadi bioteknologi itu teknologi perbesaran untuk budidayanya, kolamnya, teknologi kolam ini menjadi penting dan juga peralatan ya. Ya. Jadi apakah ini bioteknologi atau rekayasa? Ya, boleh-boleh saja silakan ya. Kita belum menyentuh bioteknologi atau rekayasa genetiknya ya. Kalau toh tadi ada penyediaan bibit ya, itu dilakukan dengan hibridisasi ataupun hanya dengan pemijahan biasa ya. Nah, teknologi pakan ini kita sangat ketinggalan ya, meskipun secara tradisional masyarakat yang melakukan itu sudah bisa menyediakan pakan. Jadi seperti tadi di peternakan katak tadi, pakan itu disediakan sendiri. Ya, tentu saja dengan analisis nutrisi yang rumit ya, yang harus dilakukan dan supaya kataknya tetap bisa tumbuh secara optimal. Kalau tidak nanti kekurangan nutrisi, kataknya akan tidak bisa besar nanti ya, sesuai dengan umurnya. Oke, untuk slide yang ini saya kira habis. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Ahmad Rizky dari Biologi 16. Saya ingin tanya, saya tertarik dengan budidaya lobster. Kalau dibandingkan dengan anak perikanan kan kalah kita, mereka lebih tahu budidaya, alat segala macam. Yeah. Lalu keunggulan kita sebagai anak biologi di budidaya lobster itu apa, Pak? Nah, Anda harusnya ya kalau soal nutrisi mereka jago, Anda tinggal belajar aja sama mereka ya. Soal nutrisi, soal kolam, soal ini saya kira Anda harus belajar kepada mereka. Nah, anak biologi harusnya berada di sini, penyediaan benih unggulnya ya, penyediaan benih unggulnya. Kalau soal penyediaan pakan mereka sudah bisa, tapi Anda masih bisa bersaing ya.
Anda masih bisa bersaing karena pakan ini tiap spesies, kemudian tiap kondisi lingkungan kolam itu akan memerlukan penyesuaian yang yang penting sebenarnya, tetapi tidak banyak berubah saya kira. Ya. Artinya Anda kasih pakan dengan kadar protein 25% atau 30% sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, ya. Tentu saja berpengaruh, tetapi masih tetap bisa diterima begitu. Ya. Nah, tetapi mencari titik optimum penyediaan pakan itu menjadi penting. Ya. Nah, teknologi kolam saya kira mungkin masih bisa dikembangkan, meskipun tentu saja teman-teman di perikanan maupun di pertanian mungkin sudah lebih banyak belajar di situ. Ya, Anda biologi tentu saja memang makanya ini saya perkenalkan karena mereka biasanya penyediaan bibit benih unggulnya hanya hibridisasi. Ya. Meskipun 1-2 sekarang sudah ada yang masuk ke transgenik, tapi belum bisa masuk ke pasar, belum masuk ke konsumsi. Saya kira begitu, Rizky. Ya, kalau misalnya kita direkayasa benihnya, Pak, terus itu bisa dikonsumsi nggak, Pak, kalau udah gede? Tentu saja bisa, kenapa tidak? Nggak melanggar etik gitu, Pak? Etik yang mana yang dilanggar? Ya mungkin mengganti genetik gitu, Pak. Nggak tahu lah, saya masih bingung juga sih. Ya tentu saja semua penelitian harusnya didasari etik ya. Penelitiannya sendiri yang didukung oleh etik, tapi hasil penelitiannya untuk dikembangkan sebagai bahan konsumsi tentu saja harus ada penelitian bahwa jenis baru yang Anda rilis itu tidak berbahaya dan lain-lain, tentu saja perlu pengkajian, tetapi sejauh ini bisa itu dirilis. Bukankah Departemen Pertanian juga selalu merilis bibit-bibit unggul begitu kan? Nggak tahu, Pak, saya biologi. Iya, tetapi Anda harus paham bagaimana mungkin lele sangkuriang atau lele dumbo itu bisa masuk ke Indonesia. Oh. Iya, lele dumbo itu aslinya dari Afrika Selatan. Indonesia. Nah, tapi kurang disukai karena dia tumbuh relatif cepat. Mungkin cita rasanya tidak seenak lele lokal yang kecil-kecil itu. Maka kemudian oleh Balai Benih itu disilangkan sehingga dihasilkan lele sangkuriang. Dia tumbuh lebih cepat dari lele lokal dengan cita rasa lele lokal yang gurih, ya, jadi lebih gurih dari lele dumbo, tetapi tingkat pertumbuhannya tidak secepat lele dumbo. Jadi lele dumbonya sendiri tidak terlalu disukai. Ya, tapi memelihara lele dumbo adalah sebuah prestasi tersendiri karena dalam waktu tertentu nanti beratnya bisa sampai 2 kg sampai 3 kg. Ya, hanya kalau Anda bawa lele dumbo 2 kg ke tukang pecel lele nggak laku, nggak akan dibeli karena terlalu besar. Ya, balik lagi. Pak. Ya, jadi cita rasa lokalnya begitu. Kalau misalnya saya ingin mendalami ke budidaya ini gimana ya, Pak? Textbook perikanan mungkin Bapak tahu gitu textbook yang bagus? Saya kira secara umum banyak panduan untuk peliharaan ikan, tetapi untuk menghasilkan benih unggul mungkin Anda harus lebih mudah ke Balai Benih Air Tawar di Sukabumi. Halo? Ya, jadi Anda bisa kontak ke Balai Benih Air Tawar di Sukabumi. Ya, di sana dilakukan baik hibridisasi maupun penyediaan benih secara kontinu. Jadi Anda bisa belajar di sana. Mungkin juga saya dengar alat untuk melakukan manipulasi genetik juga sudah tersedia di sana. Ya. Tapi tentu saja harus ada kerjasama SITH dengan Balai Benih Air Tawar. Tapi itu tidak terlalu sulit saya kira. Ya, kalau memang Anda berminat untuk belajar di sana. Masalahnya sekarang masa pandemi, apakah mereka terima mahasiswa penelitian di sana? Mahasiswa penelitian di sana banyak, terutama dari perikanan dan
dari IPB ya, perikanan IPB, kemudian dari kita mungkin 1-2 orang pernah belajar di sana, tapi kerja praktek mungkin lebih kerja praktek daripada penelitian. Terima kasih Pak. Ya. Ya, sayang di situ lagi menjelang azan, jadi suara masjidnya, suara pengeras masjidnya lebih dominan. Silahkan yang lain. Pak, saya ingin bertanya. Iya, silahkan. Kenapa kalau misalkan kayak kepiting atau arwana super red itu kenapa tergolong harga mahal ya Pak? Apa karena budidayanya susah atau gimana ya Pak? Iya, di alam tidak ada arwana super red itu. Ya, oh jadi super red itu ini Pak? Apa kayak? Ya, hasil budidaya, oleh karena itu harganya sangat mahal. Tapi untuk di Indonesia sendiri tuh apa emang punya Indonesia ya? Iya, memang punya Indonesia. Oh gitu Pak, oke. Ya, jadi untuk dipelihara itu hanya untuk dipelihara dan tentu saja karena mahal yang melihara harus orang kaya, harus orang kaya. Kalau diekspor juga mahal. Karena memang termasuk ikan yang langka sebenarnya ya. Di alam tidak ada karena di alam selalu bentuknya wild type. Wild type selalu bentuknya tidak warna itu tidak menarik. Kalau menarik nanti diburu sama predator dia. Ya, jadi di alam itu hewan cenderung untuk membuat tubuhnya mengikuti kondisi alam gitu. Ya, jadi kalau Anda ke Kalimantan atau Papua, orang menangkap arwana itu biasa-biasa saja dan meskipun tentu saja kalau pemancing biasanya dilepaskan kembali, tetapi karena memang itu ikan predator ya biasa aja dia, warnanya juga nggak bagus-bagus amat sebenarnya gitu. Ya, nah tapi ketika dia dipelihara di akuarium, maka dia harus memiliki keunggulan dalam hal warna misalnya. Nah, orang kemudian menyilamkan antara arwana itu sehingga diperoleh super red. Ya, super red itu adalah hasil hibridisasi dan hasil seleksi masih secara natural, pemijahannya masih natural, saya kira paling digunakan hormon untuk menstimulasi pemasakan telur. Ya, tapi perjodohannya atau inseminasinya itu masih dilakukan atau fertilisasinya masih dilakukan antara jantan dan betina. Nah, kalau kepiting bikin bibitnya aja masih belum bisa kita. Kita hanya bisa nangkap kepiting ukuran kecil kemudian dipelihara di dalam anak biologi. Rasanya dulu ada yang pernah skripsi di bawah bimbingan Pak Nur Salam itu menggunakan kaleng bekas cat itu yang 5 kg itu ya. Jadi satu kepiting satu kaleng itu, tetapi dalam 3 bulan dia hampir tidak mendapatkan pertambahan bobot yang signifikan. Ya, sementara ngasih makannya pagi dan sore, jadi kebayang time consuming dan energy consumingnya. Ya, jadi memerlukan waktu yang banyak, energi yang banyak untuk memberi makan pagi dan sore. Ya, sementara pakannya adalah ikan ruca, ikan yang dicacah, ya, ikan yang mungkin dikonsumsi orang mungkin tidak enak begitu, itu dicacah kemudian diberikan ke mereka. Ya, 2 kali sehari. Ya, jadi jumlah atau berat ikan yang diberikan itu tidak memberikan penambahan berat pada kepitingnya secara signifikan. Ya, apalagi kalau tidak terjadi molting. Jadi sekali lagi kepiting itu untuk bertambah besar dia harus molting, harus melepas kulit luarnya dan kemudian ganti dengan kulit baru. Ya, nah saat itu tubuhnya akan berukuran lebih besar, baru kemudian terjadi penambahan berat. Ya. Oke Pak, makasih banyak. Tapi saya persilahkan kalau misalnya ada yang mau penelitian tentang penambahan berat kepiting atau molting kepada kepiting dan seterusnya, saya kira itu perlu sentuhan dari teman-teman biologi, meskipun ini belum bioteknologi, belum bioteknologi berbasis genetik ya, masih berbasis rekayasa lingkungan sebenarnya. Ya. Jadi saking rakusnya kepiting kadang-kadang dia memakan kepiting yang lain atau membunuh kepiting yang lain untuk makan, karena kalau ketika tidak ada
bahan konsumsi, maka mungkin kepiting ukuran kecil akan dimakan oleh kepiting ukuran besar, ya. Jadi terjadi kanibalisme, dan itu hal lumrah di di mud area, di daerah lumpur pesisir, ya. Jadi siapa makan siapa itu di situ sah-sah saja, saya kira. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Bapak izin bertanya. Ya. Kalau misalnya budidaya benihnya dari alam itu lebih rentan kematian ya Pak dibandingkan sama benih yang dari budidaya juga. Soalnya dulu pernah nyobain budidaya belut, ngebandingin dari alam sama yang dari budidaya, ternyata yang dari alam tuh rentan mati Pak, padahal udah mengalami aklimatisasi gitu Pak, sesuai teori gitu. Iya. Gimana, Pak? Mungkin dia di alam mendapatkan jenis makanan yang lebih banyak dibandingkan yang Anda sediakan. Ya, kalau yang sudah hasil budidaya, ya dia sudah teradaptasi terhadap kondisi lingkungan, teradaptasi pada kondisi pakan, ya. Pakannya umumnya kan lebih homogen, ya. Kalau ini paling mudah kasih pelet kan begitu, ya. Nah, mungkin dia tidak bisa mengkonsumsi pelet karena memang dari kecilnya tidak dibiasakan makan pelet, sehingga memang butuh adaptasi. Ya, oleh karena itu biasanya sesudah F1 atau F2 baru kondisinya menjadi lebih baik. Kalau memanen dari alam dipelihara memang ya begitu. Ya. Nah, kita di tropika ini cenderungnya memang lebih mudah memanen dari alam. Karena alam menyediakan begitu banyak jenis pakan sebenarnya, ya. Jadi belum penyakit, ya, kita belum tahu persis belut itu penyakitnya apa saja gitu. Ya, mungkin juga kondisi oksigen di perairannya gitu, ya. Kemudian tempat berlindung dan seterusnya yang kita mungkin agak sulit mendeteksi hewan-hewan yang memang baru kita isolasi dari alam. Ya. Kalau toh sudah ada yang disediakan oleh peternak sebelumnya loh, ya, saya rasanya sih sudah ada 1-2 yang berhasil membesarkan belut, masih juga hanya membesarkan, ingat saya belum berhasil melakukan hibridisasi atau berhasil memijahkan belut secara in captivity, di dalam perlindungan, di dalam sistem peternakan begitu. Tapi mungkin sudah ada sih, ya, teman-teman perikanan saya kira sudah mulai maju ke sana, saya kira. Silakan yang lain. Baik Pak, makasih. Yuk. Ayo silakan yang lain. Kita diskusi, berbagi pengalaman. Kalau Anda punya pengalaman yang pernah beternak atau memelihara ikan ataupun yang lain. Iya Pak, bertanya. Iya, silakan. Silakan Anissa. Iya Pak, yang tadi kan konsumsi kan Bapak bilang gimana caranya kita bisa merekayasa kualitas ikannya agar seragam. Kalau misalnya dari rekayasa lingkungannya itu gimana Pak? Soalnya kan kemungkinan karena ikan itu pakannya disebar gitu aja, berarti ada kemungkinan yang ada gede banget, ada kecil banget, itu gimana cara rekayasanya? Pak? Ya, kalau secara praktis di lapangan untuk mendapatkan ikan yang seragam nanti dipilihin ketika panen. Ya, ketika panen dipilih yang besar kelas 1, yang lebih kecil kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Tentu harganya berbeda, ya. Nah, di samping panen sebenarnya Anda bisa juga memilih di antara yang kelas 1 itu sebagai benih. Ya, karena dia tumbuh lebih baik atau menang kompetisi di dalam memperoleh makanan. Biasanya karena ikan di dalam kolam kan tidak bisa kita batasi satu ikan berada di satu lokasi, ya. Ikan sak kolam kan jadi satu, dia bisa bergerak kemana saja. Ketika pakan ditabur, maka ikan-ikan yang beruntung, ya, yang gerakannya lebih cepat ataupun yang dekat dengan penabur pakan mungkin akan mendapatkan pakan lebih banyak dibandingkan ikan-ikan yang kecepatan geraknya lebih lambat, ya. Jadi
Kalau yang unggul itu Anda dipelihara, kemudian dikawinkan dengan yang unggul juga, yang tumbuh cepat dengan yang tumbuh cepat, maka kemungkinan akan diperoleh ikan yang bisa tumbuh cepat dalam jumlah lebih banyak. Ya, nah itu adalah teknik hibridisasi sebenarnya. Ya, nah nanti ketika Anda ingin melakukan rekayasa genetik, harus memahami teknik hibridisasinya dulu, teknik pemijahannya dulu. Jadi kapan sel telur atau embrio ikan itu bisa dimanipulasi, misalnya kita tambahkan growth gen penghasil growth hormon misalnya, ya, supaya si ikan bisa tumbuh lebih baik lagi gitu. Ya, nah tapi tentu saja untuk tumbuh lebih baik ada konsekuensi, dia butuh energi lebih banyak, artinya pakan harus lebih banyak diberikan. Ya, jadi kan tidak mungkin ikannya tumbuh lebih cepat tapi pakannya lebih sedikit gitu. Pasti tidak terjadi, itu akan berbanding lurus saya kira. Ya, kecuali ikan pemakan rumput-rumputan misalnya, ikannya cukup atau katakanlah misalnya gurami perbesaran gurami itu pakannya tidak harus pelet, karena gurami dewasa, gurami yang dibesarkan itu lebih bersifat herbivora, jadi dia suka sekali makan daun talas biasanya, daun talas atau daun kangkung atau sayuran yang lain. Ya, jadi nah tapi tetap sama menurut saya, semakin besar ikannya semakin cepat pertambahan ukurannya memerlukan energi pakan yang semakin tinggi saya kira. Ya, karena itu kan akan berbanding lurus pasti. Terima kasih Pak. Ya. Masih ada? Mungkin masih 10 menit lagi, saya persilahkan. Sebenarnya tadi ini ada 2 slide, tapi oke, Ade. Iya Pak, izin bertanya, kalau misalkan kita menyuntikkan hormon ke pakan, terus pakannya itu, salah Pak. Kalau misalkan kita menyuntikkan hormon ke hewan ternak, terus hewan ternaknya itu kita makan, itu hormonnya itu bakal memberikan efek ke konsumennya nggak Pak? Penyuntikan hormon biasanya digunakan untuk breeding, ya. Jadi ikan yang habis disuntik disuruh bertelur dulu, habis disuntik kamu makan nggak ada worthy-nya, nggak ada nilainya tuh. Hormon itu mahal, ya, hormon itu mahal. Jadi ikan yang sudah disuntik hormon itu hormonnya biasanya adalah FSH, follicle stimulating hormone, yang fungsinya adalah untuk menyeragamkan pemasakan sel telur supaya sel telurnya satu tingkat kemasakannya sama atau tingkat fertility-nya sama. Yang kedua ukurannya relatif sama sehingga nanti embrio yang dihasilkan atau anak ikan yang dihasilkan kualitasnya relatif sama. Ya, gitu. Jadi bukan untuk dimakan. Kalau kamu menyuntikkan hormon hanya untuk dimakan terlalu mahal. Hormon itu mahal. Jadi terlalu mahal. Jadi kalau Anda tanya para peternak ayam sekalipun, kan ayam juga disuntik hormon. Ayam mungkin disuntik antibiotik mungkin ya, karena untuk meningkatkan kekebalan dia terhadap penyakit mungkin. Tapi kalau hormon rasanya tidak, karena terlalu mahal, tidak sesuai dengan harga jualnya nanti. Saya kira begitu ya. Jadi memang perlu belajar ke sana, saya kira perlu belajar ke peternakan dan ke perikanan bahwa hormon yang digunakan adalah untuk breeding, untuk pemijahan, bukan untuk dikonsumsi. Kalau untuk dikonsumsi ya tentu saja bisa saja hormon itu masuk ke, kalau Anda memakan daging yang dari hewan yang baru saja disuntik hormon, ya tentu saja hormonnya ikut masuk ke tubuh Anda. Apakah hormon itu masih fungsional atau tidak, itu tergantung situasi dan kondisinya. Kalau dia sudah terdegradasi, ya mungkin tidak fungsional lagi. Ya. Tapi kalau dia masih fungsional, artinya masih berada di dalam tubuh hewan yang Anda konsumsi itu masih dalam kondisi fungsional, ya bisa saja Anda dipengaruhi. Ya, kalau di kita sebenarnya yang banyak mempengaruhi itu adalah fitohormon. Ya. Fitohormon itu banyak dijumpai. Fitohormon menyerupai estrogen
itu banyak terkandung di dalam kedelai. Ya, dan orang Indonesia ini Anda tahu sendiri, kita konsumsi kedelainya sangat tinggi, baik dalam bentuk tempe maupun dalam bentuk tahu. Ya, oleh karena itu tidak heran kalau banyak anak laki-laki di kita yang sedikit melambai karena dia mungkin estrogennya tinggi, terpengaruh oleh makanan. Ya. Dan banyak perempuan yang subur karena memang fitohormonnya mungkin berpengaruh terhadap proses pemeliharaan fisiologis Anda. Ya. Saya kira begitu, ya. Tapi untuk ternak saya kira terlalu mahal kalau dibesarkan dengan hormon. Itu pendapat saya, tapi silahkan dicek ke literatur ini. Baik, terima kasih Pak buat jawabannya. Oke, masih ada? Pak, saya mau nanya lagi deh Pak. Silahkan. Penasaran sih, jadi saya suka lihat ini kayak orang-orang yang orang Indonesia sih sekarang udah lumayan banyak pecinta ikan hias itu sukanya beli ikan yang variannya tuh namanya platinum gitu Pak. Jadi dia putih tapi bukan albino. Jadi kayak tapi mirip albino gitu. Nah, itu tuh sebenarnya apakah itu hasil rekayasa gitu atau bukan ya Pak? Ikan apa ini? Saya waktu itu pernah lihat tuh kalau yang platinum misalkan arwana juga ada, sidat juga ada, kayak gitu. Warnanya putih perak begitu? Iya, kayak perak, putih perak gitu Pak. Iya, jadi sama saja dia adalah, kalau di Indonesia yang saya tahu adalah hasil hibridisasi. Nah, rekayasa yang dilakukan para peternak kadang-kadang agak sedikit mengganggu ya menurut saya. Jadi kadang-kadang kalau ada sisik yang warna, jadi kalau ada warna sisiknya itu ada spotnya, ya, sehingga kelihatan jelek atau tidak berharga, kadang-kadang itu dicopot diganti dengan sisik yang lain yang kualitasnya bagus. Jadi sudah ada rekayasa sampai ke titik itu, ya, di ikan hias itu, ya, terutama untuk mendapatkan kesempurnaan bentuk ataupun kesempurnaan penampilan, ya. Jadi tapi memang tampil ya samalah, ada orang yang yang harus suntik botox ataupun harus bedah plastik untuk mendapatkan kecantikan yang sempurna seperti artis-artis Korea itu kan. Sama aja, karena itu memang namanya juga ikan hias. Kalau ikan konsumsi Anda perlakuan begitu kan tidak masuk akal. Namanya ikan hias, dia harus enak dilihat, harus bagus untuk dilihat. Ya. Oke Pak. Nah, tapi itu sebuah teknologi tersendiri karena tidak semua orang bisa melakukan make up pada penampilan ikan. Ya. Oke, baik Pak. Ya, itu sejenis make up saya kira. Ya, saya pernah dengar beberapa isu tentang itu. Ya, makasih Pak. Ya. Pak, saya ingin bertanya lagi. Silahkan. Kalau misalnya perizinan di tambak air laut lepas itu izinnya ke pemerintah atau kayak gimana ya Pak? Masih bingung saya. Tambak yang mana nih? Di laut lepas gitu Pak, di tengah laut gitu. Dia membangun jaring apung begitu? Iya Pak. Iya, mestinya ada, kalau diurus mestinya ada perizinannya dari Departemen Perikanan. Ya, Departemen Perikanan itu masuk di wilayah Departemen Pertanian saya kira ya, atau Kelautan. Ya, di Kementerian Kelautan. Ya, pasti ada izinnya, kalau enggak ya bisa dianggap ilegal kalau ini saya kira. Ya, nah ini kan Indonesia nih. Ya, saya kira kalau perikanan rakyat mungkin kalau yang punya adalah rakyat kecil yang kapasitasnya hanya cukup untuk mensuplai kebutuhan lokal mungkin tidak diganggu gugat. Tapi kalau Anda menjadi pengusaha ikan yang komersial dan ekspor internasional mungkin ya pasti dimasalahkan. Ya, tapi kalau laut lepas di luar wilayah teritori suatu negara mungkin Anda bebas-bebas saja kali. Termasuk bebas untuk dimusuhi oleh semua negara kan?
Ya, jadi aturan hukum itu untuk melindungi seseorang atau satu kelompok di dalam menghasilkan satu produk sebenarnya, tapi ya begitu konsekuensinya saya kira. Oke, terima kasih Rizky. Saya kira itu agak di luar kita, tetapi ya tentu saja perlu juga dipahami oleh pemuda-pemuda yang akan berkiprah di area itu. Saya persilahkan, mungkin masih ada 3 menit untuk satu pertanyaan. Habis? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Ini saya penasaran aja sih, Pak, dalam pembudidayaan ikan cupang itu kenapa pemberian pakan hidup itu dapat mempercepat perkembangan dari anak-anak ikan cupang itu sendiri ya, Pak, dibandingkan dengan nutrisi dari pakan seperti pelet, bubuk gitu, Pak. Soalnya saya sudah mencoba sendiri, di mana ketika saya memberikan bubuk, pelet, ikan cupang itu lebih lambat gitu dibandingkan dengan pemberian pakan hidup seperti kutu air ataupun Artemia sp. Iya, saya kira yang harus Anda pahami, Rian, mungkin di dalam pelet itu kandungan proteinnya cukup tinggi ya, tetapi proteinnya kan tidak protein murni ya, mungkin sebagian sudah ada yang terdegradasi dan lain-lain. Nah, pakan hidup mungkin lebih sehat bagi dia karena selain protein yang bisa dia ambil dari pakan hidup itu juga ada growth factor mungkin. Ya, jadi ketika kita mengkonsumsi sesuatu itu paling gampang kan dilihatnya kan hanya ada karbohidrat, lemak, protein, mineral kan gitu kan, vitamin kan gitu. Nah, ada yang tidak tersedia pada pakan awetan atau pakan olahan adalah growth factor atau faktor tumbuh, dan itu Anda bisa peroleh pada pakan yang masih natural, masih alami ya. Jadi kalau Anda mengkonsumsi telur yang Anda baru ceplok itu jauh lebih baik, atau bahkan mungkin telur yang setengah matang gitu ya, itu mungkin jauh lebih baik dibandingkan kalau Anda makan telur yang sudah diolah sedemikian rupa. Sama-sama proteinnya masih sama ya, total proteinnya masih sama, tetapi growth factornya mungkin sudah hilang atau rusak karena pemanasan ya. Oleh karena itu Anda mungkin bisa lihat di beberapa video, kemarin saya dapat kiriman tapi saya delete, ada seseorang yang suka makan itu cindil, anak tikus yang masih merah itu ya, atau makan katak mungkin ya, atau makan ikan mentah ya. Orang Jepang itu terkenal makanannya sushi adalah ikannya masih tidak dimasak ya, ikannya mentah ya, dan itu membuat mereka jauh lebih awet muda atau berumur lebih panjang dibandingkan kita yang makan makanan yang sudah terolah dengan ini ya. Jadi ada growth factor yang kemungkinan hilang ketika itu kita olah ya, bukan hilang sebenarnya, rusak ketika dipanaskan atau diproses ya. Tapi total asam aminonya, total proteinnya mungkin masih sama ya, tetapi yang dalam bentuk growth factor mungkin itu yang berkurang ya. Nah, cerita tentang growth factor ini menarik karena dulu saya juga tidak tahu kenapa kalau kita mengkultur sel atau mengkultur embrio itu harus ditambahkan fetal calf serum ya, kalau Anda pernah dengar, atau fetal bovine serum ya, harus ditambahkan serum ya. Nah, itu karena di dalam serum itu terdapat bukan hanya protein asam amino dalam uraian protein, tetapi juga ada growth factor yang masih berfungsi sebagai growth factor, dan growth factor itu menstimulasi pertumbuhan sel ya. Nah, kalau ke zaman kuno lagi, ke zaman siapa cerita dari Bali itu, Calon Arang ya, Calon Arang itu umurnya bisa 200 tahun katanya karena dia suka menghisap darah dari bayi kan gitu. Sebenarnya inti pengetahuannya kan sama, dia menghisap serum ya, serum dari janin begitu ya, serum dari janin yang di mana di dalamnya ada growth factornya ya. Nah, tapi kan horornya yang dikuatkan, cerita horornya
bayi dihisap ininya. Fetal carb serum sebenarnya adalah sama. Ya, jadi serum yang diambil dari janin sapi. Jadi kalau di Amerika atau di Australia, ketika sapi disembelih, sapi betina disembelih, kemungkinan dia sedang bunting. Ya, nah janinnya atau anak sapinya tentu saja tidak bisa dipasarkan, itu kan jadi sampah. Ya, daripada jadi sampah, kemudian ada yang berupaya itu dijadikan serum. Ya, dan serumnya ternyata sangat berguna di dalam proses pemeliharaan sel di dalam kultur. Ya. Jadi itu basis pengetahuannya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi bagus ngasih makan dengan hewan hidup, ya. Jadi apakah kutu air atau cacing sutra, ya. Cacing sutra juga saya kira nutrisinya masih bagus. Baik. Saya kira waktunya sudah lewat 3 menit, tidak apa-apa. Saya ingin berpesan, kumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Minggu depan kita diskusikan lagi kalau masih ada yang ingin Anda tanyakan. Saya tidak berjanji bahwa saya akan bisa menjawab, tapi moga-moga saya bisa menjawab apa-apa yang ada di balik pertanyaan Anda. Ya, seperti growth factor tadi, itu akan sangat sulit Anda peroleh di dalam pustaka karena itu tidak ada. Ya. Jadi kenapa dikasih cacing kok lebih sehat dibandingkan dikasih pelet yang kandungan proteinnya sama dengan cacing misalnya. Ya, yang tidak ada, yang tidak sama adalah growth factor-nya. Ya. Ya, saya baru sadari itu ketika ada senior saya peneliti dulu yang menjelaskan pertanyaan serupa dari saya, kenapa embrio itu kalau dikultur bersama-sama, embrio mamalia, kalau dikultur bersama-sama dia tumbuh lebih bagus dibandingkan kalau satu titik media hanya kita kasih satu embrio. Ya, jawaban dia karena mereka saling sharing growth factor. Jadi ketika embrio itu berkembang, maka dia menghasilkan growth factor dan itu dilepas ke media. Nah, kalau satu drop media diisi satu embrio, maka dia harus menguasai seluruh media itu sendirian. Padahal kalau drop yang sama diisi dengan banyak embrio, maka volume media itu akan dikuasai bareng-bareng, ya, secara komunal, secara populasi oleh seluruh embrio yang ada di dalam titik atau di dalam drop media itu. Ya, saya kira pertanyaan bagus, Rizky. Nah, saya cukupkan sampai di sini pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan, insya Allah. Jangan lupa mengisi absensi. Bagi yang sit in, absennya nanti saya ikutkan saja di minggu yang lalu. Kalau Anda hadir hari ini, kalau Anda hadir silahkan memberitahu lewat WA karena Anda belum bisa absen sebelum Anda PRS kan. Ya, jadi silahkan melakukan PRS dulu, nanti baru bisa ini. Nah, absensinya nanti saya koreksi dari hasil PRS. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.